Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia berlimpah, sukses selalu buat sahabat-sahabat semuanya. Sahabatku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini Bunda Vita mau spill apa sih definisi bahagia. Definisi bahagia setiap orang itu berbeda-beda, dan ternyata bahagia itu sendiri sifatnya sangat dinamis. Dan kadang-kadang kita sendiri tidak mengerti apakah kita sudah bahagia atau belum bahagia. Kita ingin mengejar sesuatu yang menurut kita adalah suatu hal yang membahagiakan, tapi ternyata sebenarnya itu enggak. Contohnya begini. Teman-teman semuanya, ketika kita belum punya handphone, kemudian atau mungkin kita punya handphone kita masih handphone yang jadul gitu ya, handphone yang belum bagus. Kita bercita-cita, kita berkeinginan, aduh bunda maaf saya nggak bisa ngezoom karena HP saya keren banget gitu, memorinya tidak besar dan saya belum bisa membelinya. Saya ingin bisa beli HP terbaru merek gitu, kayak iPhone gitu yang bikin kelas saya semakin naik gitu. Nah setelah itu kita beli handphone. Nah, setelah kita dapat handphonenya, rasanya bagaimana? Seneng kan kita seneng kan dapat HP itu. Akan tetapi ternyata coba sahabat timang-timang HP itu selama 6 bulan, apakah rasanya sama ketika sahabat memiliki HP baru itu, ya kan? Kemudian berjalan lagi 1 tahun, berjalan lagi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, apakah rasa bahagianya masih sama? Itulah kenapa yang disebut definisi bahagia itu berubah-ubah. Kemudian yang kedua, misalnya kita punya kendaraan, kita punya rumah gitu. Pertama kali rumah kita dibangun rasanya wow lah, bahagia luar biasa sekali, gue punya rumah baru gitu. Tapi setelah kita melihat rumah tetangga bangunannya lebih baru, lebih besar gitu, terus kita pengen juga dong yang demikian gitu. Nah inilah yang disebut kebahagiaan adalah relatif ya. Maka dalam ilmu makna rezeki, bila kebahagiaan itu kita tetapkan dengan definisi sebagai demikian gitu kan, akal pikiran kita saja, maka itu adalah disebut kebahagiaan yang semu atau kebahagiaan bersyarat. Bisa bahagia kalau handphonenya baru, bisa bahagia kalau motornya baru, bisa bahagia kalau rumahnya baru gitu kan. Tetapi ya kita nggak bahagia menakal sudah pakai 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu. Nah inilah yang disebut bahagia yang bersyarat. Bahagia yang bersyarat itu akan membuat hati kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Maka ya, sebagai seorang pengamal ilmu magnet rezeki ya, magnet rezeki yang diajarkan oleh Gurunda Ustadz Nasrullah, kita harus menetapkan definisi bahagia itu tanpa syarat ya kan. Kalau kita bahagia hanya karena mobil baru, hanya karena rumah baru, teman-teman yang baru, maka kebahagiaan kita masih bersyarat ya toh. Masih ada syaratnya, dan itu tidak akan membawa kita dalam ketenangan dan tidak akan mendapatkan dalam hukum alam semesta satu sama terhubung ya. Tidak ada rasa syukur di sana gitu, tidak ada rasa syukur masih memiliki HP gitu. Nah itu maka kita tidak akan mendapatkan keberkahan dan juga keajaiban. Jadi mulai sekarang teman-temanku semuanya yang dirahmati Allah ya, apapun bentuk atau barang yang kita punya saat ini, apapun bentuk rezeki yang kita miliki saat ini, tetapkan posisi kita dalam hati yang senantiasa bahagia. Karena sebab hati yang senantiasa bahagia, dengan hati yang bahagia kita akan mudah mendapatkan rezeki yang berikutnya. Oke? Siap belajar lagi ilmu magnet rezekinya? Siap belajar lagi untuk memahami apa itu bahagia tanpa syarat? Ikuti Bunda Vita, ikuti channel ini, sebarkan kebaikannya seluas-luasnya kepada orang lain agar kebaikan itu kembali lagi kepada Anda semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.